New York untuk melakukan penelitian sains guna membuktikan bahwa patung Liberty itu ada. Ya memang ada patung Liberty, nggak perlu dibuktikan lagi. Kalau memotret ya wajar, memang indah, tapi bukan pembuktian sains. Sekarang bintangnya, apakah ada bintang kutub langit selatan? Kita bikin lebih luas lagi deh pertanyaannya, biar gampang cari jawabannya. Apakah ada yang namanya bintang selatan? Ada nggak? Nggak ada. Ini penjelasan dari Cornell University. Ada juga Southern Cross, salib selatan, sebagai bintang yang menunjuk arah selatan. Oke, kita perjelas dulu pemahaman soal bintang ini. Kita mulai dari bintang utara. Bintang utara itu bukan sekedar bintang hiasan di langit, Polaris atau bintang terang. Bukan cuma itu, bintang yang signifikan punya peran penting untuk navigasi. Zaman dulu, sebelum ada kompas, nenek moyang kita sudah melanglang buana naik perahu. Supaya nggak tersesat gimana? Mereka gunakan bintang untuk navigasi. Patokannya adalah bintang utara itu. Bagaimana caranya menemukan bintang utara? Jangan lihat animasi Star Trail. Itu karya fotografi buat enak dilihat. Di alam nyata nggak kelihatan kubahnya. Contohnya ini, mana bintang utara? Kalau kita menghadap sini, mana bintang utara? Kalau menghadap sini, yang mana bintang utara? Patokannya adalah konstelasi bintang yang berbentuk biduk ini. Biduk, centong, sendok, atau apapun namanya. Ursa Major, Big Dipper. Dua bintang yang paling luar ini disebut pointers, menunjuk bintang utara. Jadi itulah arah utara. Ini bukan soal sepele. Kalau di tengah laut tanpa kompas, nggak tahu cara navigasi bintang, bisa mati kesasar ke samudera yang jauh. Zaman dulu orang belum chatting, belum nonton TV kabel, belum main Nintendo. Jadi mereka banyak memperhatikan tanda-tanda alam. Astronom kuno memperhatikan pergerakan bintang-bintang. Loh, kok semua bintang bergerak? Tapi si bintang utara ini tidak bergerak. Di situ mereka membayangkan ada kubah, dan titik pusat kubahnya kebetulan adalah bintang utara. Sains barat yang tidak bertuhan paling suka menyebut istilah kebetulan, cosmic coincidence, kebetulan kosmik. Sementara bagi umat beragama itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Apakah bintang utara itu membuktikan bahwa di bawahnya ada benua kutub utara? Ya tidak, bukan masalah pembuktian tapi kenyataan alam. Kalau di bawah bintang utara itu bukan benua, laut misalnya, apa yang terjadi? Ya nggak ada masalah. Nggak ada hubungan antara bintang kutub dengan benua di bawahnya. Di bawahnya laut juga nggak apa-apa. Kebetulan Tuhan sudah mengatur di bawahnya ada benua kutub utara. Jadi posisi bintang utara di tengah kubah langit, pole star istilah Wikipedia. Nggak ada utara, nggak ada selatan, ya cuma satu bintang kubah, pole star. Itu pun tak ada hubungannya dengan benua di bawahnya. Mau benua kayak pulau kecil kayak laut, tetap saja astronom dan pelaut berpatokan pada bintangnya. Terserah bawahnya apa. Sekarang, kalau mau tahu arah selatan, apa yang dilihat? Apakah ada bintang selatan? Tidak. Adanya bintang salib selatan, Southern Cross. Ini juga bintang ngetop, bintang signifikan sejak ribuan tahun lalu, karena memang jadi patokan arah. Kita lihat, banyak negara di belahan selatan menggunakan Southern Cross pada benderanya. Itu bukan simbol agama, tapi simbol bintang yang paling signifikan di daerah selatan. Apakah Southern Cross itu pas di arah selatan seperti bintang utara? Artinya, apakah Southern Cross itu pas di tengah kubah seperti bintang utara? Tidak. Coba kita pelajari bagaimana kita tahu arah selatan dengan melihat Southern Cross. Ini bintang salib selatannya. Harus dilihat rasi bintang lain lagi, pointers. Kemudian, kita harus tarik garis imajiner di bagian bawah salib. Kemudian, tarik garis lurus lagi, pas ke tengah dua bintang pointers. Titik temu antara kedua garis ini, apakah ini selatan? Belum, masih di bawahnya lagi. Anda lihat, beda sekali dengan kondisi bintang utara. Makanya bintang utara itu aneh, dan itu sebabnya jadi penting. Kemudian, apakah ada bintang yang pas di tengah kubah selatan itu? Ya, ada yang dekat-dekat situ. Bintang figuran, bintang yang redup. Ada miliaran bintang di langit, katanya. Coba Anda merenung, tunjuk jari ke langit. Cap, cip, cup, pasti ada bintangnya. Begitu juga yang di tengah kubah itu. Ya ada bintang yang dekat situ. Apa namanya? Pasti orang nggak kenal. Sigma Octantis. Coba saya tutup namanya. Anda ingat namanya apa? Nggak ingat juga wajar, bintang nggak ngetop. Kita tuntaskan dulu soal bintangnya, baru kemudian kita bahas kubahnya. Kembali pada Cornell University. Apakah ada bintang selatan? Mereka jujur jawab, nggak ada. Ada juga Southern Cross. Kalau Anda lihat di Wikipedia, jawabannya ambigu, pole star atau bintang kutub.
Bukan bintang kutub utara atau bintang kutub selatan, tapi bintang kutub. Hanya ada satu bintang kutub, yakni bintang utara. Jelas kan? Kemudian, kutub langit selatan tak ada bintang yang terang. Jelas kan? Yang paling dekat adalah Sigma Octantis. Sampai di sini kalimatnya betul. Baru ujungnya dipelintir, yang kadang disebut sebagai bintang selatan. Anda lihat, beda penjelasannya dengan Cornell University, yang tegas-tegas bilang tak ada bintang selatan. Yang jelas, secara fungsi, tak ada orang melihat arah selatan berpatokan pada bintang redup Sigma Octantis. Patokannya adalah Southern Cross dan Pointers itu. Di dekat pertemuan antara dua garis imajiner adalah arah selatan. Nggak pernah dibicarakan di dekat kubahnya situ ada bintangnya atau tidak. Sekarang kubahnya. Dari tadi saya sudah tayangkan Star Trek Southern Hemisphere. Apakah Anda perhatikan bintang-bintang itu berputar ke arah mana? Clockwise, searah jarum jam. Tadi juga saya sudah tayangkan Star Trek di Northern Hemisphere, bintang utara. Berputarnya ke arah mana? Anti-clockwise, berlawanan arah jarum jam. Apakah aneh yang utara berputar ke kiri, yang selatan berputar ke kanan? Apakah ini membuktikan bahwa kubahnya ada dua? Mari kita buktikan kubahnya satu atau dua. Lupakan bintang sejenak. Kita lihat matahari. Jika kita menghadap utara, matahari terbit dari kiri apa kanan? Kanan, karena timur di sebelah kanan kita. Matahari terbit dari timur, berarti dari arah kanan ke kiri, berlawanan arah jarum jam, anti-clockwise. Sekarang, kalau kita menghadap selatan, matahari terbit dari kiri apa kanan? Kiri, karena timurnya di sebelah kiri, terbit ke terbenam searah jarum jam, clockwise. Kita pahami dulu soal orientasi arah. Menghadap utara, timurnya di kanan. Menghadap selatan, timurnya di kiri. Sama persis dengan perputaran kubah tadi. Ke utara, anti-clockwise. Ke selatan, clockwise. Fenomena ini disebut perspektif linier. Dan itu justru artinya bendanya satu. Contohnya adalah matahari tadi. Bisa terbit di kiri, bisa terbit di kanan, tergantung menghadap ke arah mana. Perspektif. Oke, kita dalami lagi. Kita lihat matahari lagi. Lihat matahari terbit di timur. Kelihatan kan, di situ ada mataharinya. Dan ada guratan cahayanya. Yang jarang orang tahu, kalau Anda melihat bertolak belakang dengan timur, yaitu di barat, sebenarnya ada juga guratan cahaya mataharinya. Aneh bin ajaib bukan? Matahari terbit di timur, tapi di barat ada guratan cahaya matahari juga. Dan cuma guratan sinarnya saja, padahal mataharinya nggak ada. Apakah Anda tahu soal ini? Ini adalah pelajaran yang tak diajarkan di sekolah, tapi sebenarnya pengetahuan yang umum sekali. Cahaya tempat matahari aslinya bersinar disebut crepuscular ray. Cahaya di seberang matahari disebut anti-crepuscular ray. Untuk memahami ini, kita harus memahami perspektif. Kita lihat, ada dua titik di ujung terjauh pandangan mata kita. Dalam bahasa Indonesia disebut titik hilang. Yang awal titik hilang, yang akhir titik hilang juga. Dalam bahasa Inggris, titik awal ini disebut crepuscular. Titik akhir ini disebut anti-crepuscular. Apa bahasa Indonesianya? Kita sebut saja titik awal ini sebagai titik A, awal. Titik akhir, anti-crepuscular, kita sebut saja titik B, supaya awam mudah mengerti. Oke? Sekarang, kembali pada anti-crepuscular sinar matahari. Kalau di barat, ini istilah yang umum. Coba kita cerna sebentar, karena nggak semua orang tahu ini. Jangan percaya apa kata saya hanya kemukakan referensi. Anda cari dan pelajari sendiri. Titik B atau titik akhir dari perspektif sinar matahari. Ada fotonya di situ. Sinarnya ada, persis seperti sinar matahari. Tapi mataharinya nggak ada di situ. Justru adanya di arah yang berlawanan. Persis seperti kubah utara. Di selatan ada perputaran kubahnya, tapi pusat perputarannya ya di utara itu. Kubahnya cuma satu, sama seperti sinar matahari ini. Coba Anda baca, tulisannya anti-solar point. Solar itu matahari, titik anti matahari. Kan lucu kalau diterjemahkan. Maksudnya titik B itu sinar matahari yang semu akibat perspektif. Juga ditulis di situ terjadi pada saat matahari terbit atau matahari terbenam. Maksudnya, kalau matahari terbit di timur dan Anda melihat ke barat, ada titik B atau anti-crepuscular itu. Atau sebaliknya, pada saat matahari terbenam di barat, ada titik B atau anti-crepuscular di timur. Wikipedia ini cuma contoh referensi, artinya umum sekali, bukan informasi rahasia. Anda ketik saja di Google anti-crepuscular, ada banyak referensi. Silakan Anda pelajari sendiri. Atau ketik anti-crepuscular di Google Image. Anda akan lihat begitu banyak foto-foto tentang sinar matahari semu ini. Titik B, mataharinya nggak ada di situ. Sama persis dengan fenomena kubah selatan atau Southern Hemisphere.
kubahnya cuma satu, yang pusatnya di bintang utara itu. Oleh sebab itu, tak ada bintang pas di tengah kubah selatan, karena kubahnya hanya semu akibat perspektif. Ada juga bintang maksa, bintang redup yang jaraknya masih 1 derajat dari pusat kubah, nggak pernah dipakai buat navigasi. Jadi jelas, ada crepuscular atau titik A, titik awal atau titik asli sinar dan perputaran. Ada anti-crepuscular atau titik B, titik akhir atau titik semu dari sinar matahari dan perputaran kubah. Mudah-mudahan ini masih bisa dipahami oleh awam. Silakan Anda pelajari sendiri nanti. Kerancuan terjadi karena ada sebagian pihak berusaha membantah kubah flat earth dengan argumentasi kalau pusat kubah bumi datar ada di tengah lingkaran kutub utara, harusnya orang-orang yang ada di selatan bumi hanya melihat salju